majelis kita mulai. Mari kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Semoga majelis kita pagi hari ini mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa hadhil majlis ilmi bil barakatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man kalladzi yasma'u 'indahu illa bi'idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a
kursiyus samawati wal ard wa la yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan sholawat dengan berdiri. Monggo. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon tangannya diangkat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fatafat minhul buduru, misla husnik mara'aina, qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, anta samsun anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahul suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Duduk kembali. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Yang jawab salam mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solehah, rezekinya lancar halal barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat semua, cerah ceria. Mudah-mudahan cantik wajahnya, cantik hatinya. Mudah-mudahan menjadi istri-istri yang solehah, ibu-ibu yang solehah, dan menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alal nikmati minal imani wal islami fi syahri muharram linaili rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u imatul biladil wa in salukat fasalukat wa in fasadat fafasadat. Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka negaranya akan baik. Akan tetapi sebaliknya, apabila wanitanya rusak, maka negara juga akan rusak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu yang kami hormati, pertama dan yang utama, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang indah ini bunda-bunda semuanya masih bisa meluangkan waktunya untuk silaturahmi dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan keikhlasan bunda-bunda semuanya, semua yang hadir diberikan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan doa-doanya. Maka atas nikmat Allah yang sudah dilimpahkan, mari kita syukuri bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan sholawat semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan dan doa semoga kelak di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Bun, kadang-kadang yang seseorang itu menilai nikmat itu kadang-kadang kalau berupa sesuatu, duit yang banyak, kemudian rumah yang megah, mobil yang mewah, itu banyak nikmat gitu loh. Kadang-kadang kita melupakan nikmat-nikmat. Mohon maaf, sesungguhnya nikmat bukan hanya itu, nikmat bisa berupa sehat, sempat, iman, Islam, ketemu dengan orang-orang yang baik, punya sahabat-sahabat yang baik, tetangga-tetangga yang baik, saudara-saudara yang baik adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bunda, kadang-kadang Allah itu membungkus nikmat. Allah itu akan memberikan anugerah itu kadang-kadang bungkusnya tidak harus wah. Kadang-kadang Allah itu memberikan anugerah itu kadang-kadang dibungkus dengan masalah. Betul. Ada satu cerita bunda, ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang janda. Janda itu gak punya suami ya. Ya, jadi janda itu gak punya suami ya. Kalau suaminya jauh ya tetap punya anak, itu gak janda. Nah ya, belum tahu janda muslimah. Jadi ada seorang janda yang gak punya suami. Dia kerjaannya memintal benang untuk membuat, mintal benang untuk apa biasanya? Untuk kain. Memintal benang untuk bikin kain. Maka setelah selesai biasanya satu kain ini dihargai 1 dinar. 1 dinar itu kalau di sini ya berapa ya? 1 juta lah, sama teman nggak apa-apa ya, 1 juta lah. 1 dinar. Kemudian setelah dia selesai habis memintal benang menjadi kain, sebelum dijual, kemudian dia jemur. Nah, setelah dijemur, apa yang terjadi ibunda? Ternyata ada burung gagak yang datang. Burung gagak itu mohon maaf mematok kainnya, kemudian dibawa terbang itu. Kemudian si janda lari-lari, "Woi burung, bapak buat mana itu kainku, burung, burung!" Dikejar. Ternyata kain itu dibawa ke laut. Kemudian di situ bertemu dengan Nabi Musa.
Wahai ibu, ada apa? Kenapa kau lari-lari? Wahai Nabi Musa, kainku hari ini dipatok oleh itu burung gagak. Wahai Nabi Musa, saya mau makan apa Nabi Musa? Itu kerjaan saya satu-satunya. Itu saya jual, itu lakunya 1 dinar. Wahai Nabi Musa. Nabi Musa bingung. Ibu sabar ya, sabar. Sabar bagaimana Nabi Musa? Aku makan apa hari ini? Karena kainku udah dibawa terbang oleh burung tersebut. Kemudian dibawa burung itu kainnya ke pantai. Setelah itu ada beberapa orang berlari-larian. Kenapa? Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada apa? Kenapa engkau berlari-lari? Wahai Nabi Musa, kami orang 10 ini baru turun dari perahu. Wahai Nabi Musa, ketika kami di pantai di laut itu, wahai Nabi Musa, perahu kami bocor. Kemudian air sedikit demi sedikit masuk ke perahu. Kemudian kami 10 orang ini bernadar, seandainya kami nanti selamat, maka kami akan bersedekah masing-masing 10 dinar. Wahai Nabi Musa, maka 10 orang ini akan memberikan sedekah 100 dinar kalau kami selamat. Dan Nabi Musa, ternyata ada seekor burung yang membawa kain, kemudian dijatuhkan kepada perahu kami, dan kain kami itu untuk menutupi kebocoran tersebut. Dan akhirnya kami 10 selamat sampai di daratan. Wahai Nabi Musa, maka Nabi Musa, saya mau bersedekah 100 dirham banyaknya. Kepada siapa harus kami berikan? Nabi Musa menjawab, ini perempuannya. Ini perempuan tadi yang berlari-lari mengejar-ngejar kainnya karena dibawa burung pergi sehingga mencari sampai ke sini. Akhirnya, wahai saudaraku semua, 10 orang silakan kau memberikan 100 dinar kepada janda tersebut. Paham? Artinya apa? Ternyata Allah akan memberikan anugerah itu melalui masalah. Punya kain harga sedinar dicuri sama burung. Ternyata Allah akan memberikan dia uang 100 dinar. Artinya apa Bunda? Ketika Bunda lagi ada masalah, ketika lagi kehilangan sesuatu, ketika lagi sakit, mohon maaf, mungkin itu adalah cara Allah akan memberikan anugerah kepada kita. Tetangga saya mohon maaf, tahun 2000 kehilangan sepeda motor Grand 97 tahun 97. Waktu itu harganya 3,5 juta. Hilang dicuri oleh maling. Bukan maling sebenarnya, hilang dicuri orang. Karena yang mencuri bukan maling, orang, ya, ya yang mencuri orang, bukan maling. Ya, karena apa? Masih kelas 3 MTS, masih kelas 3 MTS. MTS-nya tidak saya sebut, cuma di situ kok dekat masalahnya, ya. Nggak saya sebut karena cuma dekat. Nah, Ibunda, apa yang terjadi? Ketika Grand tahun 97, perakitan 97 hilang tahun 2000, hilang. Ternyata apa? Ternyata yang kehilangan itu punya saudara kerja di Kejaksaan Sleman. Kemudian dia bilang, Pak, ini punyanya si A hilang di mana? Di apotek Condong Catur. Oke, nanti saya ke sana. Nah, setelah itu, selang beberapa hari ketangkap anaknya dan masih SMP kelas 3. Nah, setelah SMP kelas 3, ternyata apa? Motornya itu cuma dipreteli, dijual. Knalpot sendiri, roda sendiri, mesin sendiri, dipreteli gitu, jualnya tidak satu untuk anak. Setelah itu anaknya kok ketangkep. Nah, ketangkep akhirnya di Polsek Depok Timur. Setelah itu yang dari kejaksaan datang, kowe maling yo, mungkin Pak. Ya wis, kowe saiki wae ngene wae, juk ngapura karo sing colong montore. Kula isin Pak menditen kepanggih. Setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu tapi curi. Nah, akhirnya apa itu? Lah saiki ngene lho, kowe kan SMP kelas 3. Lah iki piye? Dole pengen dipenjara apa kowe sing duwe bapak ibu terus iki ada bapak ibu Pak. Ya wis, kira-kira diproses hukum apa arep damai wae? Ibumu wong ngendi? Nika mrene diparani bapak ibu dibentan Polsek Depok Timur. Pak Bu, iki putrane ngeten-ngeten iki ajeng diproses secara hukum napa kekeluargaan, akhirnya pengen kekeluargaan. Dari Grand 97 yang sudah dipreteli oleh dia didol knalpot dhewe, mesin dhewe, roda dhewe, klakson dhewe, bensin dhewe. Semua dipreteli didol sendiri. Akhirnya apa? Orang tuanya
Ya sudah Pak, saya pengen jalur kekeluargaan saja, saya pengen mengganti motornya saja, tapi mohon maaf Pak, tidak saya ganti dengan Grand, akan saya ganti sepeda motor baru yaitu Supra. Nah, dari masalah Grand yang harga 3,5 diganti oleh pihak yang mengambil, yang mencuri itu dengan Supra baru seharga 7 juta. Yang bisa tarik kesimpulan ibunda, setiap ada masalah jangan langsung mengambil kesimpulan Allah itu nggak suka dengan saya. Kenapa? Hidup saya selalu banyak masalah. Ibu, mohon maaf. Ketika ada seseorang yang berdoa dan doa itu dikabulkan langsung, kemudian ada yang ditunda-tunda. Ketika seseorang berdoa dikabulkan oleh Allah, belum tentu Allah itu suka. Dan ketika ada seseorang yang berdoa lama banget nggak dikabul-kabulkan, bukan berarti Allah benci. Paham? Mohon maaf ibu. Ketika ibu di rumah atau di mana ada pengamen datang, ya, pengamen itu suaranya merdu, suaranya indah. Kira-kira langsung dikasih apa nunggu sampai selesai? Wah, ini pengamen itu kan aneh itu berarti, ya Allah. Jadi ibu kalau ada pengamen, ada penyanyi suaranya bagus. Nah, ini langsung dikasih apa nunggu sampai selesai, betul? Nah, kemudian ada pengamen yang datang, masya Allah, nadanya nggak beratur, suaranya asal ngomong, langsung dikasih apa tunggu sampai selesai. Suaranya elek, gitarannya elek, langsung dikasih apa nunggu sampai selesai? Langsung dikasih, suaranya banget banget, yang udah marai gatel, marai kering panas gitu. Nah, jadi ibu udah mohon maaf. Jadi begini ya. Ada kenapa doa kita kok tidak dikabul-kabulkan, belum dikabul-kabulkan oleh Allah. Ternyata Allah masih ingin mendengarkan rintihan kita. Allah masih ingin mendengar suara kita. Allah masih ingin melihat kita bangun di tengah malam. Sementara yang langsung dikabulkan belum tentu Allah cinta, belum tentu Allah ridho. Kenapa? Sama seperti orang amin. Saya bosan dengan orang ini, langsung kayak keren rampung. Nah, jadi mohon maaf bunda, yang doanya belum dikabulkan jangan berarti Allah tidak suka dengan kita, tapi Allah masih ingin mendengarkan rintihan kita di tengah malam. Makanya jangan pernah putus asa, tetap berdoa dan berdoa sampai Allah mengabulkannya. Ya, jadi itulah yang bisa kita ambil. Sesungguhnya kadang-kadang anugerah itu dibungkus dengan bungkusan yang tidak indah, tapi dibungkus dengan musibah. Siapa tahu dia yang ikhlas karena kesandung kakinya, karena tertusuk durinya, fadilahnya apa ibu? Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita punya tetangga, ya Allah punya tetangga, orangnya kepo, cerewet, mau tahu, pelit, ada nggak yang seperti itu? Ya Allah, itu juga termasuk, masya Allah, ini termasuk anugerah dari Allah. Siapa tahu dengan kita cara punya tetangga seperti itu, kita bisa mengambil hikmahnya. Oh ternyata orang hidup itu nggak boleh seperti itu, makanya saya jangan seperti itu. Nah, dari setiap kejadian, dari setiap masalah bisa kita ambil hikmahnya. Jadi jangan langsung menilai, Allah benci dengan aku, Allah nggak sayang dengan aku, Allah tidak suka dengan aku karena doa-doaku belum dikabulkan. Jangan. Ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf bunda, Allah tahu kapan waktu yang terbaik dikabulkan doa-doa kita. Allah Maha tahu kapan doa itu akan dikabulkan, kapan permohonan kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita Nabi Musa, janda, perahu bocor, 10 orang, 1 dinar, 100 dinar. Itu adalah hikmah ilmu yang sangat luar biasa. Nah bunda mohon maaf, sekarang kita di tahun hijrah masih berada di bulan Muharram. Sekarang tanggal berapa? 2 berapa? 22 dong biar sama. Dua-duanya. Dan saya berarti 1445 Hijrah sudah berlalu. Sekarang kita berada di tahun 1446 Artinya apa kemarin?
berarti 1445 sudah berlalu. Hidup bukan untuk masa, tapi masa yang akan. Sehingga bagaimana biasanya? Masa lalu. Nah, cuma dia yang punya masa lalu, yang nggak tahu masa lalu. Nah, jadi masa lalu tuh biarkanlah berlalu. Masa lalu nggak usah kita kenang kalau hanya membuat sakitnya tuh di sini. Ya, lebih baik kita tutup masa lalu, membuka lembaran yang baru. Mudah-mudahan di tahun 1446 Hijrah ini kita semua diberikan kesuksesan, kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Yakin, percaya, semua pasti akan indah pada waktunya. Tapi satu yang harus kita pegang adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Yakin dan percaya. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Insya Allah akan menjadi orang-orang yang tangguh dan sukses pada waktunya. Allahumma amin. Muharram nun sewu. Kalau di tempat kami ketika pergantian tahun itu biasanya ada amaliyah. Amaliyahnya apa? Yang pertama doa akhir tahun. Setelah 12 dilalui, 12 bulan dilewati, maka nanti ada doa akhir tahun. Kapan membacanya? Sebelum maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib ada doa awal tahun namanya. Doa yang harus kita baca untuk melalui 12 bulan yang akan datang. Biasanya doa akhir tahun, doa awal tahun, dilanjutkan sholat sunat tasbih. Ada yang pernah sholat sunat tasbih? Ada yang pernah sholat sunat tasbih? Ngacung? Ngacung? Berarti nggak ngacung, cuma gini. Ibunda, ada yang sudah belum pernah sholat tasbih? Belum. Saya sudah. Sudah. Ibunda begini, sholat sunat tasbih itu begini ya. Pada suatu hari Rasulullah itu bertemu dengan paman tercinta bernama Abbas bin Abi Thalib. Namanya siapa? Itu siapa? Paman siapa? Masa paman Batu Kio? Pamannya Kanjeng Rasul. Nah, ketika ketemu, maka Rasulullah menyampaikan sesuatu pada pamannya. Wahai pamanku, ada apa keponakanku? Maukah paman aku beri sesuatu? Aku beritahu sesuatu. Jika paman melakukannya, maka paman akan diampuni dosa-dosanya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang sudah lalu maupun dosa yang sekarang, baik dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa yang tersembunyi maupun terang-terangan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Rasulullah? Saya mau, tapi bagaimana caranya? Begini pamanku silahkan melakukan yang namanya sholat sunat tasbih. Jika dilakukan siang hari 4 rakaat 1 salam. Jika dilakukan setelah sholat maghrib, maka 4 rakaat dibagi 2 salam, 2 salam, 2 salam. Nah, itulah wahai pamanku, dan bacaannya sama seperti kita sholat sunat seperti yang lainnya. Niat, kemudian baca iftitah, kemudian baca Fatihah, surat pendek. Sebelum rukuk membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian kita rukuk. Bacaannya biasa apa rukuk? 3 kali. Kemudian sebelum berdiri, ketika sudah bacaan rukuk selesai, membaca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sami'allahu liman hamidah Rabbana. Sebelum sujud baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum duduk di atas sujud membaca tasbih 10 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk di atas sujud, bacaannya apa? Duduk di atas sujud, bacaannya apa? Rabbik firli boleh, Allah maghfirli boleh. Kemudian sebelum sujud kembali membaca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
Kemudian sujud yang kedua, setelah selesai bacaan sujud, baca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian sebelum berdiri, iftiras, duduk iftiras, membaca lagi 10 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di total 1 rakaat bacaan tasbihnya adalah 75 kali. Dikalikan 4 berarti 75 kali 4 berapa? 74 kali berapa? 75 kali 4 berapa? Lebih-lebihnya iya sih perkalian ya Allah. Adalah 300. Insya Allah setengah jam selesai. Jadi ibu, itu di tempat kami sudah saya agendakan tahunan. Setiap akhir tahun, orang kita setahun sekali berjamaah itu melakukan sholat sunat tasbih. Insya Allah dari maghrib Nisa udah selesai, dilanjutkan sholat isya. Ya, itu adalah untuk menyambut pergantian tahun baru. Mau dilakukan hijrah boleh, mau dilakukan masih boleh. Wahai pamanku, jika kamu bisa, lakukanlah setiap hari. Jika tidak bisa, lakukanlah sepekan sekali. Jika tidak bisa, lakukanlah sebulan sekali. Jika tidak bisa sebulan sekali, lakukan setahun sekali. Jika tidak bisa melakukan setahun sekali, lakukan seumur hidup sekali. Ibu dah, tertarik enggak Bunda? Tertarik enggak Bunda? Dosa kecil besar diampuni oleh Allah. Sengaja tidak sengaja diampuni oleh Allah. Baik yang lalu maupun yang sekarang diampuni oleh Allah. Ya, itu caranya. Silakan siang boleh, malam boleh. Kalau siang 4 rakaat 1 salam, kalau malam 2 salam 2 salam. Pergantian tahun. Kemudian setelah pergantian tahun, nanti malamnya apa yang kita lakukan? Membakar petasan. Enggak lah ya Allah. Enggak. Yang kita lakukan apa? Setiap pergantian tahun, Kanjeng Rasul memerintahkan umatnya untuk bermuhasabah, introspeksi diri, bercermin, berkaca selama setahun yang lalu, apa sih yang sudah kulakukan? Kalau kok sudah baik, ya kita pertahankan. Kalau belum baik, masih banyak yang kurang, kita tambahi sehingga menjadi baik. Itu namanya introspeksi. Sementara muhasabah itu ada 2 macam. Pertama, muhasabah kita kepada Allah, karena kita dengan Allah punya hubungan namanya hablum minallah. Yang kedua, muhasabah kepada sesama manusia, artinya hablum minanas. Yang pertama dengan Allah, karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Untuk beribadah, betul? Betul, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ibadah itu hanya haji? Apakah ibadah hanya haji? Apakah hanya baca Quran? Apa hanya zakat? Tidak. Seluruh aktivitas kita yang kita mulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, semuanya dihitung ibadah oleh Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau memulai aktivitas membaca Bismillah. Kalau sudah selesai membaca Alhamdulillah. Bismillah metik mangga tetangga. Ini dosanya double. Barang siapa di bulan Muharram dia melakukan maksiat, dosanya berlipat-lipat. Dan barang siapa di bulan Muharram melakukan kebaikan, maka Allah memberi pahala yang berlipat ganda. Nah, jadi Muharram ini termasuk bulan yang diharamkan oleh Allah. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Pertama Muharram, kedua Dzul Mu'min, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Rajab. Inilah 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang diharamkan artinya apa? Nggak boleh berperang. Nek ono sing perang bulan Muharram, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab itu orang ngeyel. Wong ngeyel itu jenenge Bani Israil. Bani Israil itu apa?
keturunane wong Israel. Mula dijenengke Bani Israil. Orang-orang yang ngeyel itu keturunan Bani Israil. Mula nek ana wong ngeyel kok oh dasar keturunan Bani Israil. Wong iki nesu masalah gitu nah. Jadi orang-orang yang ngeyel itu adalah orang Bani Israil. Orangnya pinter, cerdas, ngeyel-ngeyel. Pembunuh para nabi adalah Bani Israil dan ngeyel. Sampai detik hari ini tetap ngeyel. Nah, tapi mohon maaf, suatu saat nanti akan dihabiskan oleh Allah diganti orang-orang yang baik. Nah, kemudian muhasabah pertama tadi dengan Allah. Oh, ibadahku bagaimana ya? Apakah sholatku sudah bagus? Apakah bacaan Quranku sudah bagus? Apakah sedekahku sudah bagus? Apa tolabul ilmuku sudah bagus? Oh, alhamdulillah sudah bagus, berarti ku pertahankan. Kalau masih nilainya C, bahkan D, mengulang. Ya C, kalau D perlu ditingkatkan ya, perlu ditingkatkan. Nah, itu dengan Allah. Kemudian, mohon maaf, sesama manusia. Sesama manusia yang pertama dengan siapa? Keluarganya. Karena ibu-ibu, mohon maaf, yang pertama penilaian ibunda kepada sesama manusia adalah kepada suami. Sejauh mana aku menjadi seorang istri, udah seperti apa? Apakah sudah seperti yang diinginkan suamiku atau belum? Kalau belum bagaimana? Kalau belum bagaimana? Ya manut tak bojomu, maksudnya manut tak bojomu gitu nah. Gitu, nurut sama suaminya, nggih. Dari nurut sama suaminya. Nun sewu. Dengan suami, alhamdulillah aku sudah menjadi seorang istri yang solehah, sudah menjadi istri yang baik seperti apa yang diharapkan oleh suami saya. Kedua, dengan anak-anaknya, apakah aku sudah sesuai ibu ideal buat anak-anakku atau belum? Yang ketiga, buat seisi keluarga, saudara-saudara kita, tetangga kita. Kalau sudah baik, alhamdulillah. Kalau belum, ditingkatkan. Dengan Allah baik, dengan manusia baik, insya Allah akhir hidup kita juga akan baik. Allahumma amin. Akan menjadi orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Makanya amalia di bulan Muharram ini sebagai rasa syukur kita apa? Ibadah ditingkatkan, termasuk sholat, termasuk puas, termasuk sholat, baca Qur'annya, ngajinya dan lain sebagainya. Ini dijaga, sholat pokok penting. Ibadah nomor 1 adalah sholat. Meskipun seluruh aktivitas kita yang kita mulai basmalah, akhiri hamdalah untuk ibadah yang paling pokok nomor 1 adalah sholat 5 waktu. Nggak ada, mohon maaf, nggak ada tawar-menawar untuk yang satu ini. Pokoknya sholat 5 wajib, 5 waktu hukumnya wajib, titik, nggak boleh ditawar-tawar. Kemudian di bulan Muharram ini Kanjeng Rasul memerintahkan kita untuk banyak sedekah, sehingga Kanjeng Rasul memerintahkan jika bulan Muharram tiba, maka perbanyaklah engkau memasak, engkau banyakkan kuahnya, dan kau bagikan kanan kirinya. Jadi ibu-ibu kalau masak banyakin kuahnya, nanti diberikan kanan kirinya, ya. Karena ini bulannya bulan Muharram. Barang siapa berbagi, maka Allah akan melipat gandakan. Jangan harus mengasihi kuah kepada tetangga, Allah memberi kuah yang banyak pada anda semuanya. Gitu nah, akan dibalas dengan kebaikan. Nah, jadi ibunya, makanya saya di kampung-kampung dan jauh di Mato, di sana biasanya orang-orang kampung itu masih ada kenduren atau sodokan. Biasanya tanggal 10 Muharram sodakon. Ternyata apa? Itu juga perintah Rasul. Karena di bulan Muharram suruh masak yang enak, membagikan kanan kiri tetangga, terutama keluarganya. Jadi itu perintah Rasulullah. Makanya Monsewu, wong desa-desa itu masih ada kenduren atau sodakoan. Ya, tapi di sini kayaknya udah nggak ada. Masih ada, yang di sini masih ada, Bun? Masih. Tapi mohon maaf, sodakoan di sini wis beda karo biyen. Nek zaman dulu sodakoan itu mohon maaf kan ke 1 RT biasanya. Ini sodakoannya itu digeser 1, 2, 3, 4, 5. Di depan kita sudah nggak tahu milik siapa. Kemudian dimakan, ada yang makan gantian gitu, dibawa pulang. Kalau di sini kayaknya nggak ada sodakoan itu, cuma dibawa udah, datang doain bawa pulang. Ya berkah dumane gitu lah ya. Menurut saya ibu, ya jadi kenapa sih makanan didongani berkah? Logikanya gimana ya? Masa makanan didongani berkah itu logikanya bagaimana? Apa kira-kira doa kita gimana gitu kok didongani terus kok mulai itu maksudnya itu? Pertanyaannya, apakah kira-kira makanan dan minuman itu bisa merekam doa kita ya? Bisa enggak ya?
Bisa enggak? Ini anak umur 50 orang ya, kayak aku. 50 di atas nggak ada di sini, nggak ada. Tapi mohon maaf, masih ada yang ingat lagu Hati Yang Luka? Betharia Sonata. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, atau lagu yang begini. Sepanjang kita masih, itu tahu siapa ini? Bukan ya, karena dia penyanyi. Nah ibu, zaman gue masih muda, aku sempat muda dulu. Aku dulu sempat muda ya, jadi aku pernah muda. Jadi dulu waktu aku SMP, SMA tahun 80-an itu, kita nggak ada apa yang namanya kalau nyetel itu pakai kaset gini, kaset keping, ceklet, kok diem, ternyata budet. Ceklet itu kalau bagus lancar baru nyanyi ya. Di batas kota ini baru didengerin suaranya gitu kan. Nah lagi dengar. Nah ibunda, ternyata benda itu bisa untuk merekam, betul? Nah makanan, minuman itu juga bisa untuk merekam doa kita. Silakan praktekkan. Misalkan ada anak-anak, mohon maaf, anak-anak kita ada yang sedikit ngeyel, nah dinasihati ngeyel, nah diperintah kok ora sakset engko sangkose. Gampang. Ibu mohon maaf, setelah bunda sholat tahajud, sholat hajat witir, ibu pakai mediator. Mediatornya apa? Bisa air putih, bisa minuman, bisa makanan. Kita doakan apa hajat ibunda kepada anak-anaknya, didoakan. Besok pagi kalau dia mau makan, minum, silahkan dikasihkan itu. Insya Allah makanan, minuman ini merekam doa ibunda. Insya Allah akan dijabah. Kalau ada suami yang mulai ngeyel gitu ya, biar manut istri sama, kasih makanan minuman sebelum dikasih kopi, didoakan ya, didoakan. Kemudian ditiup-tiup. Kenapa? Setelah berdoa tiup-tiup, mudah-mudahan suami saya sayang dan setia seperti saat dulu pertama kali bus kita sediakan. Nanti insya Allah lambat laun suami juga akan sayang kepada kita kembali. Terus bila ada yang jomblo nggak ini? Ada yang jomblo nggak? Nggak ada ya? Kalau ada yang jomblo, misalkan saya pengalaman pribadi, saya menaksir si A, saya belikan apel, maka apel ini saya doain supaya dia ada rasa mahabbah, sayang sama aku sebut namanya, Fatihah, saya serahkan. Dia pasti ingat saya, ya. Maksudnya ingat pasti kasih apel, maksudnya pasti ingat. Jadi bunda, intinya makanan dan minuman bisa merekam doa kita. Jadi kalau doain istri, doain suami atau anak, silahkan pakai mediator, pakai air, pakai makanan, minuman dan lain sebagainya. Insya Allah anak kita akan nurut dengan kita, suami kita juga akan nurut dengan kita. Gitu, nah itulah. Nah makanya saya kembali ke Muharram. Sebenarnya amalan bulan Muharram itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Juga ada puasa sunnah, betul? Ada puasa Senin dan Kamis. Puasa Daud sehari puasa sehari. Puasa Yaumul Bid 3 hari di awal, 3 hari di tengah, 3 hari di sama. Tapi di bulan Muharram ada satu spesial puasa sunnah namanya puasa Asyura, yaitu pada tanggal puasa Asyura tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9, 10, 11, 12. Puasa Asyura itu tanggal 10 bunda ya. Jadi puasa Asyura itu tanggal 10. Kemarin puasa enggak? Kemarin puasa enggak? Barang siapa berpuasa bertanggal 10 Muharram, maka dosanya 1 tahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kenapa sih 10 Muharram itu istimewa? Sedekah paling istimewa tanggal 10 Muharram. Makanya bunda, tanggal 10 Muharram itu adalah hari rayanya anak yatim dan yatim piatu. Ketika tanggal 10 Muharram, mohon maaf, datanglah ke panti asuhan, cari yang yatim piatu. Kalau nggak bisa, kita panggil ke rumah kita. Kalau kita nggak bisa, kita datangi mereka. Meskipun hanya 1-2 tidak masalah. Kita peluk anaknya yang yatim piatu, kita belai usap rambutnya, kemudian kita doakan dan kita beri sedekah sesuai kemampuan kita. Kita minta doanya dia,
dia doakan kita, hari itu 10 Muharram doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena 10 Muharram pas kita berpuasa, doanya orang yang berpuasa tidak ditolak oleh Allah dan dikabulkan. 10 Muharram. Selain itu apa? Mohon maaf, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Bagaimana doanya Nabi Adam? Doanya Nabi Adam bagaimana? Robbana ya Robbana dhalaina anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Robbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tobatnya Nabi Adam diterima Allah pada tanggal 10 Muharram atau 10 Asyura, sehingga pantas barang siapa yang bertobat pada hari itu diampuni oleh Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim dibakar oleh raja siapa? Raja Ampat. Raja Namrud ya. Jadi dibakar Raja Namrud, non sewu, selamat juga tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Apa? Aku juga lupa sih. Masya Allah. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara juga tanggal 10 Muharram, 10 Asyura. Okay. Kemudian Nabi Yunus keluar dari ikan nun, namanya ikan nun. Ikan hiu, ikan paus namanya ikan nun, juga tanggal 10 Muharram. Ayahnya Nabi Yusuf sembuh dari kebutaan juga tanggal 10 Muharram. Makanya 10 Muharram sangat luar biasa. Bulan Muharram sangat luar biasa. Makanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia di sisi Allah SWT. Meskipun 10 Asyura sudah berlalu, mohon maaf, sekarang juga masih bulan Muharram. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Silahkan diisi dengan puasa sunnahnya. Karena sudah 10 berlalu, masih ada puasa Senin Kemis atau Yaumul Bid'ah 3 bulan di akhir. Masih ada santunan untuk anak yatim, boleh. Silahkan datang, silahkan panggil, silahkan mampir. Yang penting kita memberi, masih bulan Muharram. Harapan kami, ini majelis taklim ini punya agenda khusus. Apa? 10 Muharram silahkan datang panti asuhan atau kemana, gitu ya. 10 Muharram. Karena apa Bunda? Malamnya diriku ngisi neng Pandan Simpe. Yaitu malam tanggal 10 itu saya ngisi di Pandan Simpe di masjid sana. Jadi mohon maaf, dari organisasi NU Muhammadiyah jadi satu. Mereka mengumpulkan amplop dan dibagikan kepada anak-anak di situ. Siangnya saya di masjid di Minomartani, sama santunan juga. Jadi setiap 10 Muharram jadikan momen-momen yang indah, berbagi kepada anak yatim atau yatim piatu. Insya Allah doa pada hari itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amaliyahnya sama Bunda, bulan Muharram dengan bulan yang lainnya, tapi bulan Muharram ini terjadi beberapa keistimewaan yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan tentang Muharram atau tentang dengan yang lainnya. Ya, buat ibu dan yang punya pertanyaan, monggo silakan bertanya. Baik Muharram maupun tema di luar Muharram. Urut dari sini ya, urut. Dirimu tanya apa nih? Ayo yang mau tanya. Ayo Bun, dirimu tanya apa? Enggak, tak tanya loh. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham? Sudah paham? Apanya? Betul, materinya sudah paham, alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan tentang Muharram atau di luar Muharram? Dirimu tanya apa? Ayo, apa Bun? Waalaikumsalam. Haji. Maksudnya gimana? Oh, dia lebih mementingkan sedekah daripada haji dan umroh.
Oke, Ibunda, ketika seseorang sudah meninggal, Rabbi laula akhartani, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Pulangkan aku ya Allah ke Godean. Pulangkan aku ke Jogja ya Allah. Arep ngopo? Dia tidak bilang aku mau berhaji, aku mau berumroh, tidak. Tapi apa yang dikatakan? Aku mau sedekah. Kenapa dia lebih mementingkan sedekah daripada haji dan umroh? Mohon maaf Bunda, haji umroh itu hanya ibadah untuk diri kita sendiri. Sholat itu hanya untuk kita sendiri. Puasa hanya untuk kita sendiri. Tapi sedekah itu untuk pertama untuk diri sendiri, kedua untuk Allah, ketiga untuk orang yang disedekahi. Jadi ketika kita sholat, kita puasa, kita haji, itu ibadah hanya untuk pribadi diri kita sendiri. Tapi ketika sedekah, ada 3 yang disenangkan. Pertama, orang yang bersedekah itu senang kita. Yang kedua, Allah senang. Yang ketiga, yang diberi sedekah adalah senang. Ini kenapa kadang-kadang orang yang orang yang meninggal pengen kembali ke dunia, dia pengen bersedekah bukan untuk berhaji. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang agamanya hebat, ilmunya tinggi, kemudian rajin ke masjid, rajin puasa, ngaji kemana-mana, tapi mohon maaf, tapi kalau masih menutup mata ketika tetangganya ada yang kelaparan, itu apalah artinya, gitu ya. Jadi mohon maaf, kadang-kadang bisa tetangga bisa umroh setahun 2 kali, di sebelahnya ada orang fakir miskin gak bisa makan, diam aja, apa artinya gitu loh. Nah, bahkan mohon maaf Bu, ada seseorang yang bernama Muwafaq. Siapa Muwafaq? Tukang sol sepatu gitu. Nah, kemudian pada suatu hari ada satu jamaah yang menunaikan ibadah haji. Namanya adalah Mubarak bin Abdullah. Di sana Mubarak bin Abdullah ini tertidur. Setelah tertidur dia bermimpi ada 2 malaikat yang turun, saling bercakap-cakap. Berapa jumlah haji tahun ini? Oh, 600.000. Berapa yang diterima oleh Allah haji mabrur? Enggak ada. Tapi karena perbuatan satu orang ini, maka semua haji dia itu mabrur. Siapa? Dia belum melakukan haji, masih di rumahnya, tapi hajinya sudah diterima oleh Allah. Siapa? Namanya adalah siapa? Namanya adalah Muwafaq. Namanya adalah Muwafaq, tukang sol sepatu. Siapa dia? Seseorang yang rumahnya di Sam. Oh, akhirnya dia. Setelah itu Mubarak bin Abdullah pulang. Nah, setelah itu dia tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya rumahnya Muwafaq mana? Muwafaq si tukang sepatu. Iya. Oh, di sana saudaraku. Akhirnya benar. Mubarak bin Abdullah datang untuk itu. Assalamualaikum, tok tok tok. Waalaikumsalam. Ada apa tuan? Mohon maaf, apa benar ini rumahnya Muwafaq si tukang sepatu? Betul tuan, saya sendiri. Mohon maaf, saya habis pulang dari ibadah haji. Seluruh ibadah haji tahun ini nggak ada yang diterima hajinya. Tapi karena kebaikan kamu, seluruh ibadah haji diterima oleh Allah. Apakah kebaikan wahai saudaraku Muwafaq? Wahai tuan, saya adalah tukang sol sepatu. Saya kumpulkan uang saya untuk berangkat haji. Akan tetapi istri saya lagi hamil, makanya haji saya tunda untuk besok yang akan datang. Ketika istri saya lagi hamil, dia mencium masakan, tidak tahu dari mana arahnya. Istri saya merengek minta masakan itu dan dimintakan masakan itu. Ibu pernah hamil? Pernah ngidam? Kalau ngidam harus dituruti? Kalau tidak bagaimana? Ngeces anakmu. Anakmu ngeces. Nah, maka ketika istri saya sedang hamil tuan, maka mencium masakan dari seberang di sana, dan istri saya merengek supaya dimintakan makanan tersebut. Akhirnya saya telusuri dan aku menemukan di sana mencium bau masakan yang begitu enak, ada di gubuk yang reot. Kemudian saya ketuk, tok 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 tok, assalamualaikum. Keluarlah seorang wanita separuh baya. Ada apa tuan? Maaf bunda, istri saya lagi hamil. Mencium masakan ibu, istri saya kepengin bu. Mohon beri sedikit saja untuk istriku yang lagi hamil, lagi ngidam ibu. Mohon maaf tuan, masakan ini halal buat kami.
tapi haram buat tuanku. Kenapa tuan? Saya adalah janda, anak saya 3, sehari belum makan. Saya nggak punya makanan. Maka saya keluar rumah, kemudian saya mendapatkan keledai yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkai. Saya ambil dagingnya sedikit, kemudian saya masak untuk anak-anak saya. Jadi saya nggak punya makanan hari ini. Saya janda, anak saya 3, tempat tinggal saya seperti ini, dan makanan itu halal buat kami, tapi haram buat tuanku. Langsung si muwafaq pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukan ibu? Dia mengambil uangnya, diberikan kepada si janda tadi yang hidup dengan 3 anaknya yang tidak bisa makan pada hari itu. Ibu, ini ada uang, silakan ibu pakai untuk makan ibu dan anak-anak ibu. Yang diceritakan muwafaq kepada Mubarak bin Abdullah adalah hal semacam itu. Uang yang akan digunakan untuk berhaji diberikan kepada janda yang mempunyai 3 anak ini. Akhirnya apa? Dia belum ke Mekah, sudah dihitung haji mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itulah ibunda, sedekah. Jadi sedekah itu menyenangkan yang memberi, menyenangkan yang diberi, dan menyenangkan Allah. Tapi kalau puasa, sholat, zakat, haji, yang senang cuma kita saja. Makanya Allah lebih mencintai orang-orang yang bersedekah. Dan orang-orang yang mati Rabbi laula akhartani pengen kembali, pengennya apa? Pengen bersedekah. Makanya jangan pelit-pelit di dalam bersedekah. Ibunda, kalau ada orang meminta-minta, ngamen dikasih ya, seikhlasnya. Ya, siapa tahu itu jelmaan malaikat. Yo, coba ada pengemis kasih 2.000, bunda mudah sehat, rezekinya lancar barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. 2.000 didoain seperti itu. Bagi 5.000, mudah-mudahan ya Allah, banyak banget nah itunya. Tapi kalau yang datang misalkan malaikat, kan doanya kabul. Kalau ibu, dasar masih sehat, kuat, minta-minta, dasar, ya Allah. Yang datang malaikat, Allah, bisa langsung hilang kekayaan gitu ya bunda ya. Oke, ada yang lain bun? Ada lagi pertanyaan? Dirimu serat arbani kok begini? Ya Allah, selalu jemput anak ibu. Ya sudah, kalau tidak ada yang tanya. Ada enggak? Satu lagi. Satu lagi nanti dapat. Dapat dong. Gue ngaku sih kan orang dikasih ya Allah. Satu lagi Ustaz. Oh, 2. Tanya ya, ada 2. Yes, saya tanya, dirimu dapat. Ayo, satu lagi, ayo. Satu lagi, ayo cepet-cepetan. Ayo, 5, 3, 2, 4. Ayo dirimu. Apa saya? Ayo saya tanya mau apa saya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Gini Pak, jujur aja ini suami saya itu kan dulu Katolik. Suami yang mana? Suami saya. Oh. Ya. Terus. Terus. Ya. Dan saya punya bunda-bunda. Iya, nggak apa-apa. Terus belum lama ini beliau mau mengerjakan berarti mau itu. Nggih. Apa-apa? Yuk. Terus bisa diwakilkan dulu. Benar ya Pak? Iya. Dinikmati dulu. Jangan lama-lama, selama menit. Terus suaminya sudah ngerjakan waktu terus. Muahabnya mulai kapan itu? Ya kan kita biasa ngobrol gitu loh. Biasa sebelah kanannya kepo banget dia. Sudah lama Pak. Iya. Sebelum menikah itu sudah masuk, tapi untuk menjalankan baru 1 tahun ini. Oke. Terus itu usaha saya untuk mengajari lebih dalam lagi soal bagaimana. Oh, ye. Ibunda, barang siapa mu'alaf meninggalkan agama yang lalu kemudian masuk Islam, menjadi seorang muslim, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Ya. Dan orang yang mengislamkan orang, jaminannya surganya Allah SWT. Ya. Jadi kalau ada seseorang kenal masuk Islam karena wasilah kita, lantaran kita, maka kita akan dibalas surga oleh Allah SWT. Oke. Kemudian, Ibu, yang pertama adalah sudah membaca syahadat, kita mu'alaf.
Mu'alaf, kemudian nanti identitas diganti semua, jadi yang sebelumnya menjadi agama Islam Muslim. Nah, kemudian cara mengajarinya bagaimana? Pelan-pelan. Jadi, yang jadi imam itu biasanya suami apa istri? Suami. Betul. Kalau di masjid yang imam laki-laki apa perempuan? Betul. Imam adalah laki-laki. Akan tetapi ketika di dalam rumah seorang istri bisa menjadi seorang imam bagi suaminya. Pertama, karena suaminya mu'alaf. Kedua, istrinya lebih fasih daripada suaminya. Hanya berlaku ketika di rumah, tidak boleh di musala, di masjid nggak bisa. Itu dilakukan oleh Umi Salamah. Ya, dia jadi imam suaminya. Sama Bunda. Jadi ketika Bunda suaminya mu'alaf, maka Bunda bisa menjadi imamnya. Mohon maaf, cuma di rumah. Gitu. Jadi mohon maaf, lah suaminya kan beri mu'alaf, mau coba daripada gitu. Nah, jadi istrinya boleh menjadi imam suami ketika di rumah. Tapi kalau di masjid musola wis ono imam. Nah, cara mengajarkannya Bunda mohon maaf, kemarin sudah aku ceritakan tentang Mbah Rono ya. Alah wingi kae ya Allah. Bulan yang lalu ya Allah, Mbah Rono omahe Magelang. Ya, lali to ya Allah. Jadi men sewu Mbah Rono itu omahe Magelang, dhek tukang adu jago, nek karo wong salat itu sengite kepati-pati, kamangka dhek wong Islam. Wah, kok kae seperti to. Nah, akhirnya men sewu akhirnya Mbah Rono itu kan tukang adu jago. Nah, tukang adu jago kalau jagonya menang mesti dapat uang. Nah, pada suatu hari menang dapat uang. Nah, besok mau tarung lagi. Nah, akhirnya jagonya didusi. Biasanya didusi pada kembang. Mandi kembang tengah malam, biasanya didusi kembang gitu kan. Nah, habis dimandiin, waduh, Gatot wis iso jago, tangguhane ya jagone jeneng Gatot. Karena ireng, Gatot ireng. Gatot itu ireng biasanya kayak aku gitu loh. Gatot wis saiki tak dusi, sesuk tak du muga-muga kowe menang Tot. Nah, teniku nah, habis didusi malah ndrodok jagone. Ora suwe jagone mati. Nah, bar jagone mati, Mbah Rono muring-muring. Dasar jago ora ngerti, wis didusi dhek man-man ngombe vitamin, malah mati. Dasar jago ora ndek perasaan. Oh, jagone dunia-unekke. Nah, akhirnya Mbah Putri metu. Ana apa to Pakne? Iki jagone malah mati. Terus istri tanya, "Pakne, lah sing duwe nyawa ki sapa to?" Yo sing gawe urip. Ngoten niku nah. Sing gawe berarti Gusti Allah kan ya Gusti Allah. Jago karo mati urip kan kagungane Gusti Allah. Akhirnya Mbah Rono oh iya ya. Dia sadar nek wong urip kuwi bakale mati. Nah, akhirnya apa yang terjadi bagi ibu-ibu? Mbah Rono niki wis tuwa, lho sewu tukang adu jago nek karo wong salat sengite ra umum. Jengkang-jengking wit biyen kaya ngono ora mundak-mundak ngoten niku kan. Wong ora sugih-sugih jengkang-jengking ngoten niku. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah jagone mati, Mbah Rono terus oh iya, berarti aku sudah diarep mati. Nah, setelah itu apa yang terjadi, Ibu? Akhirnya dia datang ke tempat seorang kiai. Mas Kiai, enten napa wae? Mas Kiai, aku kok kepengin salat. Pripun wae? Aku kepengin salat. Oh, nggih wae, mboten napa. Ngeten wae, mungkin nek pun krungu adzan mangteng langgar nggih. Oh nggih Mas Kiai ngoten. Nah, akhirnya apa? Setiap mendengar azan itu dia sholat ke mushola, ke langgar. Nah, setelah itu beberapa bulan Mbak Rono itu bingung. Mas Kiai, mosok aku sholat kok ming kaya ngene terus to, ora mundak-mundak. Ngoten mboten napa-napa Mbah Rono, pokoke mungkin nek imami jengking melu jengking, mungkin imami ngadeg melu ngadeg, imami ngentut melu ngadeg. Nah, akhirnya napa ngoten? Mboten Mas Kiai sak dine salat ki maca apa to? Lah Mas Kiai bingung, wis wong tua diajari apa ya? Kuwatire para rawuh ngeten iki. Ya udah. Ngeten mawon Rono, pun jenengan tak ajari surat sing paling ditresnani karo umat Muhammad. Qul huwallahu ahad. Akhirnya Mbah Rono ini apa yang terjadi para rawuh? Akhirnya diajari dengan surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad.
Wah niki surat sing apik dhewe mandi wos pokoke ndung apik. Oh nggih Mas Kiai dadi dhek niku Mbah Rono salat niku Allahu Akbar kul wallahu ahad semuanya. Rukuk macane kul wallahu ahad. Sujud macane kul wallahu ahad semuanya. Dheweke Allah Akbar baru jungking rukuk mantep sing diwaca niku terus. Nah, suatu hari Mbah Rono ngrasake awake ra penak bar habis subuh anu mbokmu enak apa Pak nih tulung jerukno Mas Kiai lha napa aku ki koyoke arep mati mbokmu lha kok arep mati piye to Pak nih wis tok tulung jerukno karo Mas Kiai akhirnya dipanggilkan Mas Kiai nun sewu nika Warono nyun tulung kan ngundangke jenengan jarine ajeng sedo weh kok mati arep mati piye kok kirane niku jenengan mriku akhirnya nun sewu Mas Kiai datang ke situ. Enten apa wae? Mas Kiai kula niku ajeng mati sakniki. Niki nyawane wis tekan dengkul. Niki koyoke munggah-munggah kok tekan-tekan sedelokas kula pun ajeng mati. Lah terus enten apa ya, Wong? Ngeten nggih, Mas Kiai, intine kula nyuwun pangapunten dosa-dosane kula. Ping pindho kula ngaturake matur nuwun wis diajari salat karo kul wallahu ahad. Nggih, kula matur nuwun sanget. Kabeh lepat nyuwun pangapunten kula tak nyuwun pamit nggih won nek jenengan pun ajeng tindak nggih sugeng tindak mugi-mugi sedanipun nggih pun nggih Mas Kiai. Assalamualaikum leres Warono meninggal para rawuh. Nah, nun sewu akhirnya apa? Setelah malam Mas Kiai mimpi ketemu dengan Mbak Rono. Lho ajeng teng pundi wo? Ajeng teng swarga Mas. Teng swarga. Enggih Mas Kiai. Wo, lah niku mboten napa? Mbah Rono itu membawa tokat, pakainya serba putih, kemudian bawa ules itu apa namanya? Ules pakai itu loh tongkat, ada ulesnya di sini ada bekal itu. Lah niku mboten napa wo? Niki Mas Kiai kula mboten bacaan kul wallahu ahad. Ternyata dengan bacaan kul wallahu ahad ini mengantarkan Mbah Rono masuk surganya Gusti Allah. Masya Allah. Maune karo wong Islam sengite ra umum, karo wong salat gedhinge ra umum. Tapi di akhir hayatnya dia mendapat petunjuk dari Allah walaupun sudah tua dan tidak bisa membaca apapun kecuali kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Akhirnya dia masuk surganya Allah SWT. Masya Allah luar biasa. Artinya apa Bunda? Nek ngajari saisoe ampun dipeksa. Tekane ming alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah lali neh Bu rapopo. Nggih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sakit-sakite mboten napa-napa. Artinya semampu dia karena dia sudah punya niat yang baik, sudah bertobat kepada Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah. Lebih afdol kalau setiap sholat berjamaah. Karena apa? Karena sholat berjamaah ibu-ibu sering aku menyampaikan, kalau ibu-ibu belanja di pasar ada pisang setangkai, oh ada yang jelek 2 ditinggalkan. Tapi ketika kita membutuhkan pisang 1 tundun, walaupun yang baik yang jelek 5 semua mesti kita beli gitu kan. Artinya apa? Ini adalah fadilahnya berjamaah. Walaupun mohon maaf kalau kita jamaah imamnya bagus bacaannya fasih otomatis diterima oleh Allah. Kemudian imamnya jelek tapi salah satu makmumnya ada suaranya bagus diterima oleh Allah. Ada imam jelek makmum jelek terus piye? Imamnya jelek bacaannya makmumnya jelek bacaannya tetap diangkat oleh Allah karena apa? Dia berjamaah. Gitu ya Bunda. Jadi istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat ya qadiyal hajjat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang berkumpul di majelis ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa guru-guru kami. Jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunan kami soleh dan solehah. Tambahkan rezeki yang lancar halal barokah. Berilah ketetapan iman Islam sampai yaumul kiamah. Dan bila menghadapmu dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda yang cantik dan yang solehah, hanya ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan sedikit ini menambahi iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Doa dan harapan saya mudah-mudahan bunda semuanya tetap menjadi istri-istri yang solehah, menjadi ibu-ibu yang solehah, dan menjadi wanita-wanita calon penghuni surga. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan-nya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Sholawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika. Sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina